Kembali terpilih Bang, jadi Ketua Apindo untuk periode 2022-2007. Gimana Bang kira-kira visi misi Abang, terus program-program kerja di tahun sekarang ke depan Bang? Ya, Apindo ini kan organisasi pengusaha gitu ya. Ya, tentu kepentingan pertama adalah mengadvokasi kepentingan pengusaha. Apa itu kepentingan pengusaha? Tentu iklim usaha, kebijakan yang fair gitu ya. Kemudian mengadvokasi hukum yang tidak tepat gitu. Yang kedua juga kita juga menjadi representasi pengusaha dalam urusan ketenagakerjaan gitu ya. Makanya salah satu tugas kita adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah salah satu tugas Apindo. Pekerjaan, bagaimana cara menciptakannya? Tentu salah satunya dengan investasi. Cuman investasi kan tidak selalu mudah dan cepat. Caranya adalah salah satunya UMKM. Oleh karena itu Apindo aktif, bahkan punya program namanya Apindo UMKM Merdeka, Apindo UMKM Academy. Fokusnya adalah UMKM karena ternyata jumlah pekerja di UMKM itu sangat banyak. Apindo akan fokus ke UMKM, memberdayakan mereka, menaikkan mereka ke level yang lebih tinggi. Usahanya berkembang, omsetnya berkembang, tata kelolanya berkembang, digitalisasinya berkembang. Kemudian kita juga akan terus mendorong wawasan para pengusaha supaya berwawasan global gitu. Kenapa penting wawasan global? Karena kita ini tidak bisa memisahkan diri dari global. Apa yang terjadi di pasar global itu adanya tuntutan berbagai standar mutu, standar lingkungan, standar penghormatan hak pekerja, standar macam-macam gitu. Yang juga tujuannya adalah baik bagi kita sebagai negara, bahwa kita adalah negara yang terus melakukan perbaikan, yang kita tata kelolanya baik, lingkungannya baik, pekerjanya juga terlindungi dengan baik, upahnya dibayar dengan baik gitu. Itu kira-kira agenda yang kedua. Agenda ketiga tentu kita ingin membawa Sumatera Selatan menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana supaya kita menjadi negara maju 2045? Itu kan tidak bisa pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Makanya Apindo sebagai organisasi pengusaha juga aktif melakukan bagaimana pendidikan di pusat-pusat bisnis perkebunan sawit, karena di sana ada sekolah, ada klinik. Nah, terus kita akan promosikan supaya itu menjadi fasilitas yang dilakukan oleh semua pelaku usaha untuk mendorong kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kalau di Sumsel sendiri Bang, gimana Bang menurut pandangan Abang tentang dunia usahanya Bang? Dunia usaha di Sumsel sejauh ini kan pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi itu kita tidak boleh terlena karena masih kita tergantung kepada sumber daya alam dan pertanian perkebunan, khususnya sawit yang melibatkan banyak masyarakat dan pekerja, karet melibatkan hampir semua milik masyarakat, tapi harga karet juga tidak bagus-bagus amat gitu. Jadi banyak petani yang tidak tertarik lagi menyadap karet karena harganya tidak bagus. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga ini supaya ekonomi sosial tetap terjaga, stabil, bahkan berkembang. Petani karet, petani sawit, petani kopi juga yang lagi booming ya. Tapi nggak boleh terlena. Komoditi itu selalu naik turun gitu. Ini lagi bagus, oke, berarti saatnya berbenah, berinvestasi, memperbaiki infrastruktur di industri kopi. Sawah juga begitu, komoditi lain sama. Begitu komoditi terganggu, langsung terasa di kota Palembang, langsung terasa dampak. Itulah kita harapkan pemimpin, kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota harus punya visi melihat Sumsel ini dengan kondisi yang ada, bahwa kita masih berbasis komoditi. Kalau mau industrialisasi, berarti perlu kawasan industri.
Pantainya Tanjung Karat, Tanjung apa, Tanjung api-api. Di mana itu barangnya? Apa itu mau dilakukan? Kenapa sudah hilang dari pembicaraan publik sekian tahun? Saya nggak pernah dengar lagi 5 tahun terakhir. Tentang Tanjung Karat ya sekarang. Jadi harapan apa ke depan, Bang? Ya, kita mencari pemimpin, bahkan mendukung pemimpin yang bisa membawa kita bertransformasi ke level yang lebih tinggi. Pusat industri, karena tanpa industri yang bernilai tambah tinggi, kita nggak bisa menjadi negara maju. Oke, pertanian, perkebunan tetap, tapi industri hilirnya. Industri hilir ini mau diapain ini di sini? Adakah calon pemimpin yang akan datang yang punya visi itu? Jadi tergantung dengan pemimpin juga, Bang. Oh, pasti. Tanpa pemimpin yang punya visi, punya nyali, punya keberanian, punya komitmen untuk rakyat, ya Sumsel akan begini-begini saja. Mungkin ada kemajuan, tapi tidak sebesar kalau dilakukan oleh pemimpin yang tepat. Oke, Bang. Makasih, Bang. Masih.